Di sini aku Tasya Budi Putrawati akan menjelaskan tentang akhlak terpuji untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Jangan lupa juga untuk subscribe dan pencet loncengnya. Terima kasih. Akhlak terpuji. Akhlakul terpuji atau akhlakul mahmudah artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah lain dari karimah adalah hasanah, thayyibah, khairah, karimah, mahmudah, ajijah, dan albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Apa itu ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, setelah itu ada husnuzon, adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Seorang yang memiliki sikap husnuzon akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih, pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Jadi berperilaku positif thinking gitu, jangan berpikiran negatif seperti itu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis husnuzon. 1. Husnuzon kepada Allah. Ini dapat ditunjukkan dengan sifat tawakal, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup. 2. Husnuzon kepada diri sendiri ditunjukkan dengan sikap percaya diri dan optimis secara serta inisiatif. 3. Husnuzon kepada sesama manusia ditunjukkan dengan cara senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga. Di sini ada hikmah husnuzon. 1. Menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. 2. Menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. 3. Menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat dan nikmat Allah. 4. Mendorong manusia mencapai kemajuannya. Lanjutannya yaitu 5. Menimbulkan ketentraman. 6. Menghilangkan kesulitan dan kepahitan. 7. Membuahkan kreasi yang produktif dan daya cita yang berguna. Nah, itu adalah hikmah-hikmah yang ada pada husnuzon. Nah, dalam akhlak terpuji ada juga yang disebutkan dengan taubat. Taubat adalah membersihkan diri dari dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada syarat bertaubat, yaitu menyesal terhadap perbuatan maksiat yang dibuat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, meminta maaf terhadap orang telah dizolimi, mengganti kerugian setimbang dengan kerugian yang dialaminya. Adapun hukum bertobat yaitu wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah balik dan berakal. Nah, dengan membahas tobat, di sini ada jenis tobat, ada 3. 1. Tobat awam, tobat manusia umum. 2. Tobat khawas, tobat orang-orang khusus. Tobat tingkat ini sebagai pertanda meningkatkan makrifah manusia kepada Allah. Mereka merasa malu dikarenakan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Nah, adapun yang ketiga, tobat al-khawas, tingkatan tobat yang paling tinggi adalah tobat ini. Tobat Rasulullah manakala dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari." Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dari menaruh perhatian kepada selain Allah, Rasulullah beristighfar kepada Allah. Nah, itu adalah jenis-jenis tobat yang ada pada akhlak terpuji. Nah, setelah tobat, di
akhlak terpuji juga ada roja. Roja adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Kebalikan dari sifat roja ialah berputus harapan terhadap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berarti berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Roja termasuk akhlakul karimah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhlak terpuji pun ada yang dinamakan optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan seorang muslim dan muslimat. Yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Kebalikan dari sifat optimis ialah sifat pesimis. Dalam hidupnya dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan sehingga dia tidak mau mencobanya. Itu sikap optimis dalam akhlak terpuji. Nah, setelah optimis ada yang dinamakan dengan dinamis. Dinamis berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Seseorang yang berjiwa dinamis tidak akan diam berpangku tangan dan selalu meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Kebalikan dari sifat dinamis adalah sifat statis. Sifat tersebut dapat menghambat kemajuan dan mendatangkan seorang siswa atau siswi yang bersifat statis biasanya malas belajar dan tidak bergairah menuntut ilmu yang lebih tinggi. Jadi malas-malasan gitu, seperti itu, memiliki sifat dinamis itu. Nah, setelah dinamis ada berpikir kritis. Berpikir kritis artinya tajam dalam penganalisaan, bersifat tidak lekas percaya dan sifat selalu berusaha menemukan kesalahan. Kritik ada dua macam. Satu, kritik yang termasuk akhlak terpuji, yaitu kritik yang sehat yang didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti. Yang kedua, kritik yang termasuk sifat tercela, yaitu kritik yang tidak didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata-kata keji dan menyakiti hati orang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan.